Ya, Assalamualaikum. Ya, baik. Terima kasih, Mas Sumarti. Ini berdasarkan video pembelajaran yang sudah saya coba observasi. Ada beberapa poin yang nanti ketika observasi kedua dan ketiga, insya Allah nanti saya ke lembaga ya, main ke Buara. Itu nanti minta tolong agak ditingkatkan. Ini kaitannya dengan komunikasi dan apa ya? eh, Pemberian jalan buat anak didiknya gitu. Kalau ibu nggak ada. Ya, ya. Ya suaranya saya keraskan ya, saya keraskan. Nggak apa-apa, wes nggak apa-apa. Eh, ini ada masukan saja gitu. Nanti saya lanjutkan di WA ya. Ini saya hanya butuh video saja. Iya. Ya. Jadi di beberapa poin itu ada yang perlu ditingkatkan, terutama di masalah penilaian dan pengelolaan emosi. Ya, kalau bisa ibu ketika nanti berhadapan dengan anak-anak lagi, sebisa mungkin ibu bisa mengakomodir emosi anak gitu. Jadi kalau misalnya ada anak nangis, ada anak ngambek, ada anak tidak bergabung dengan teman-temannya, maka ibu untuk memberikan jeda waktu atau memberikan apa ya, sedikit memahami perasaan anak saat itu gitu ya. Boleh kok anak nangis sambil diberikan pengertian, boleh kok kamu nangis silahkan. Kalau sudah selesai, nanti uh, bisa cerita bu kayak gitu ya. Jadi jangan dilarang kalau anak nangis dan sebagainya itu jangan dilarang apa-apa gitu. Nanti pada prakteknya ya. Lalu RPP, RPP kaitannya dengan RPP itu kalau bisa ketika kita membuat RPP itu harus melihat evaluasi atau hasil pembelajaran sebelumnya. Kalau kemarin itu pembelajaran belum tuntas, dalam artian keberhasilan dalam satu kelas itu kurang dari 50%, itu bisa diulangi di hari berikutnya, Bu. Ini kaitannya dengan Merdeka Belajar, ya. Silahkan diulangi saja di hari berikutnya, atau eh, grade-nya ditingkatkan sedikit. Itu seperti itu, nggak apa-apa. Untuk penggunaan Luspad, saya lihat itu sudah bagus, sudah menggunakan Luspad ya. Hanya saja mungkin kitanya sebagai guru harus apa ya banyak belajar. Ini dari Luspad ini kita mau bisa buat apa saja nih, yang mau dikembangkan apa saja. Jadi kreativitas anak juga akan terasah gitu. Ya, jadi jangan eh, hanya satu kegiatan untuk semua anak. Jadi akan dibebaskan anak-anak mau apa, tapi di awal boleh diarahkan, tapi kaitannya dengan materi saja. Materi materi hari itu seperti apa. Kita bisa tampilkan gambar atau video atau foto ya, tapi dengan gambar yang konkret, gambar yang nyata. Jangan pakai fotokopian ya. Kalau bisa sih gambar yang nyata gitu. Jadi nanti anak-anak juga karena memang fasenya di tahapnya tahapan konkret, jadi mereka juga memang harus ditunjukkan ya gambar-gambar yang konkret atau yang nyatanya. Itu seperti itu. Terus yang saya lihat dari hampir semua menti itu ketika di akhir ataupun di awal itu lupa. Lupa untuk menanyakan anak-anak sudah makan atau belum, makannya apa saja. Itu kan kaitannya dengan gizi ya. Lupa ya. Iya, rata-rata itu seperti itu lupa gitu. Tanyakan. Iya, nggak apa-apa. Itu manusiawi ya. Mungkin lagi di video akhirnya grogi. Iya, iya betul. Akhirnya lupa semua gitu ya. Itu wajar, nggak apa-apa. Tapi nanti harapan saya ketika nanti saya ke situ, iya betul. Nanti, ya, iya nggak apa-apa. Nanti masalah gizi itu disampaikan ya, berulang kali disampaikan pentingnya makan makanan yang bergizi gitu dan pengurangan makanan yang menggunakan zat pewarna atau zat tambahan ya. Itu kalau bisa sih nanti seperti dipromosikan ke anak-anak bahwa itu tuh kalau bisa dikurangi atau jangan gitu ya, jangan dimakan untuk makanan-makanan yang mengandung.
apa warna atau rasanya. Yang terakhir masalah eh, protokol kesehatan. Ya, ini kan pandemi belum berakhir gitu ya. Kalau bisa selalu diingatkan untuk menjaga yang namanya protokol kesehatan itu terus, entah itu di rumah, entah itu di sekolah gitu ya. Seperti cuci tangan, pakai sabun gitu ya. Bagaimana ketika kita batuk harus ditutup dengan tangan, mulutnya. Ketika kita bersin itu seperti itu. Jadi sering diingatkan ke anak-anaknya. Itu juga rata-rata kelewat mungkin durasi gitu ya. Kalau overall itu sudah sudah bagus ya. Maksudnya ini komunikasi anak juga sudah ada TikTok gitu, ada timbal balik dari guru ke anak itu sudah bagus. Hanya saja nanti mungkin agak lebih dicari pertanyaan terbuka. Jadi anak-anak tuh jangan hanya ditanya ini gambar apa gitu, tapi kita sudah tahu itu gambarnya apa. Tapi ditanyakanlah seperti ini. Biasanya anak-anak lihat misalnya binatang ya, binatang ini ada di mana saja gitu. Itu kan pertanyaan terbuka ya. Itu contohnya seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar menanyakan ini binatang apa, itu kan pertanyaan tertutup. Jadi kurang terbuka gitu. Kurang mengeksplorasi pemikiran anak. Akhirnya kita tidak bisa menjelaskan itu boleh Bu, nggak apa-apa. Nanti bilang saja, oh kalau gitu, kalau misalnya memang di tempat ibu internetnya bagus, ayo kita tanya Google, ayo kita tanya YouTube, itu boleh. Jadi digital masuk di situ, boleh itu seperti itu ya. Jadi ditekan ke, apa ya, memberikan pengertian ke anak bahwa tidak semua yang ditanyakan anak itu guru mengerti, guru tahu gitu ya. Boleh kalau kita bersikap seperti itu, nggak apa-apa. Jadi nanti kita dengan guru, kita sebagai guru dengan anak, nantinya mencari informasi bersama-sama, bareng-bareng gitu. Ini apa sih sebenarnya, itu seperti itu. Boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi itu juga salah satu cara meningkatkan kepercayaan diri anak gitu. Oh, ternyata saya bisa nih belajar bersama ibu juga, bu guru juga belum tahu, ternyata saya juga diajak cari tahu gitu. Seperti itu tuh boleh. Ya, eh, nanti untuk kegiatannya kan sudah pakai Luspat tuh. Tapi kan saya belum tahu nanti ketika saya ke sana memang Luspatnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya atau belum gitu ya. Tapi harap saya sih sudah dimanfaatkan. Hanya saja itu kan karena kelompok bermain usianya masih kecil ya. Bisa dengan dua jenis kegiatan. Nggak apa-apa dengan lupa, tapi dengan dua jenis kegiatan. Jadi anak boleh memilih, boleh pilih. Misalnya di bagian sini anak lagi milih bikin apa, sebelah sini anak bikin apa. Jadi tidak menggerumbel di satu titik mengerjakan itu semua. Itu seperti itu. Iya. Boleh? Boleh? Boleh. Boleh. Nggak apa, silakan. Jadi kemarin kan ketika Bu apa ya, Bunda Sil itu menyampaikan kode apapun yang digunakan, yang terpenting gurunya menguasai. Boleh pakai kelompok, boleh pakai area, boleh pakai sentra, boleh pakai satu lagi apa ya Bu? Sudut. Ya, itu dulu itu silahkan dimanfaatkan metode itu dengan menguasai yang mana itu yang diterapkan di lembaga masing-masing atau di muridnya masing-masing, karena masing-masing guru itu biasanya kan cenderungnya beda-beda. Saya lebih cocok nih kalau saya pakai yang kelompok gitu dengan pengaman, silahkan, nggak masalah. Kalau saya pengennya yang area saja lah, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting menguasai. Anak-anak juga ketika bermain dia puas, merasa terlayani gitu, keingin tahuannya itu terlayani di situ. Gitu ya Bu ya. Iya, kira-kira ada yang mau dikonsultasikan nggak Bu dengan saya? Atau nanti pas ketemu saja? Iya, kemarin itu saya nonton. Ini aja mepet-mepet deh. Iya. Eh, tidak ada pertanyaan Ibu dari Ibu Sumarti sendiri saya. Ya. Oh gitu. Nah, kan gini Bu, sekedar gambaran saja ketika kita melakukan pembelajaran itu seorang guru itu baiknya itu pegang kertas satu lembar aja nggak masalah dengan bolpen ya,
pulpen. Jadi ketika hari itu ada kegiatan apa, ada kegiatan misalnya si Ani gitu ya, hari biasanya dia nggak mau ngerjakan tugas yang diberikan guru, biasanya main sendiri. Oh dia mau, itu ditulis bu jamnya jam berapa, apa ya yang dilakukan Ani itu apa, itu selalu nyoret-nyoret meskipun tetap mendampingi anak gitu ya. Itu ada evaluasi di situ. Nanti evaluasi yang kedua bisa dilakukan itu yang namanya observasi ya. Evaluasi yang selanjutnya itu dari hasil karya gitu. Bisa saja kita misalnya nggak sempet nih kita mau ngasih penilaian ke anak, foto saja nggak apa-apa, hasilnya anak di foto cekrek 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 gitu ya. Nanti di akhir ketika anak pulang kita masukkan di buku evaluasi pembelajaran. Biasanya itu kita siapkan sendiri, misalnya dari hasil foto itu, fotonya di print, digunting, ditempel, nanti apa penilaiannya itu bagaimana si anak prosesnya mengerjakan itu, bagaimana ketika interaksi dengan guru, ditanyakan kan, dek kamu bikin apa, di situ beberapa aspek perkembangan yang mau kita nilai itu dieksplorasi atau ditanyakan di situ. Ya itu seperti itu evaluasinya, silahkan nanti yang tadi pakai observasi dulu silahkan, atau dari hasil karyanya. Mungkin yang tadi ada catatan anekdot atau ada hal yang penting nih hari itu, ternyata oh si A kok nggak mau ngerjakan ya, biasanya dia paling semangat ada apa. Tapi itu tadi hindari penggunaan asumsi ya, jangan oh kayaknya dia lagi sakit perut deh, jangan pakai ada kata-kata kayaknya gitu ya. Evaluasi itu tetap harus ada selalu, pegang aja kertas pulpen gitu, anak mengerjakan apa, tapi terus jangan kita konsentrasinya dievaluasi terus pendampingan ke anaknya lupa gitu ya, enggak, ini hanya sekedar catatan ya, belajar nulis-nulis kayak wartawan gitulah, nulis cepet gitu. Nah, kayak gitu aja nanti evaluasi itu penting karena apa, ketika di akhir ketika kita disiplin melakukan evaluasi di akhir, ketika kita apa ya membuat atau raport LPKB itu kita lagi yang namanya semesteran. Jujur sebagai ibu masih pakai semester gitu, enggak. Oh enggak, di lembar di KB-nya ibu itu pakai tes semesteran apa tidak, ada tes semesteran apa tidak, ada ya, ada. Oh iya, itu mulai sekarang berarti harus di sedikit demi sedikit dihilangkan. Karena yang namanya tes semester PAUD itu tidak ada. Penilaiannya itu berdasarkan penilaian otentik harian. Setiap hari kita itu ada yang namanya tes. Ada dari tidak bisa menuju bisa atau sangat bisa. Jadi ada peningkatan di sana. Itu seperti itu. Kalau kita disiplin penilaian setiap hari, kita tidak perlu lagi yang namanya tes semesteran. Itu seperti itu. Ya, Bu Sumarti ya. Masukkan lagi ya. Gak apa-apa ya, Bu ya. Iya. Jadi mulai sekarang agak dipipil-pipil evaluasinya gitu, sedikit-sedikit gitu ya. Sama teman-teman yang lain. Ini sebenarnya mewakili yang lain ya, karena di situ juga mendengarkan. Iya, 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 iya. Eh, setelah ini yang siap siapa setelah ini? Ya. Hmm? Iya. Hmm. Oh, gini, kalau untuk LPH itu sebenarnya kalau kita dari awal sudah bikin dokumen satu, dokumen dua dengan ya sudah ada lah ini nih ya. Dari mulai prota, prosem, terus masuk ke RPPM, ke RPPH, itu sebenarnya
Untuk tiap tingkatan itu disamakan tidak apa-apa. Misalnya gini, antara Bu Sumarti dengan Bu Tumi itu sama-sama pegang tingkatan anak umur 2 sampai 3 tahun. Atau nanti Bu Fitri sama Bu Suherti itu pegang anak yang umur 3 sampai 4 tahun. Itu yang satu tingkatan PPh-nya sama, itu nggak apa. Tapi kalau beda tingkatan diusahakan itu juga meskipun sama tapi kegiatannya itu lebih tinggi tingkat kesulitannya di atasnya yang tingkat yang lebih bawahnya gitu seperti itu. Nggak masalah. Ya, sama-sama.